Kita, Masya Allah pemerintah kita. Undang-undang udah disiapin. Fatwa udah disiapin. Untuk bagaimana masyarakat muslim di Indonesia ini bisa menjalankan Islam secara kafah. Jadi masyarakat kita ini kalau buka bank syariah itu nggak salah. Tetap NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani. Masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ihwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ihwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Alhamdulillah kita udah mulai masuk daerah Puncak Sikunir. Namun sebelum kita naik ke atas untuk melihat Golden Sunrise, kita mampir untuk sholat dulu. Jadi kemanapun kita pergi, jangan pernah lupa untuk mengerjakan sholat 5 waktu dimanapun dan kapanpun. Abang mau naik gunung. Gunung apa? Gunung Dieng. Wow. Hati-hati ya. Ya. Abang sholat subuh. Iya. Kentang goreng panas, kentang goreng, semua kentang. Nah, sobat AMDK, lagi nemenin sobat AMDK sama istri tercinta. Alhamdulillah di pagi hari ini dari Ahad 25 ya, 25 Muharram 1422 Hijriah bertepatan dengan 13 September 2020 Masehi. Alhamdulillah Muhammad Hussein ada di ketinggian Dieng, Puncak Sikunir. Puncak Sikunir Dieng ya. Di jam saat ini jam 5.45 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 6:15, di mana suasananya penuh dengan kabut karena tadi malam hujan. Jadi kita tidak bisa sempat untuk melihat terbitnya matahari, ini semua kabut ya. Dan Abang di mana nih? Abang di gunung. Udah di gunung. Dikit Dieng ini. baru saja Iwafillah kita tampakkan begitu nikmatnya keindahan di atas gunung ini ya, yang baru saja kita sampaikan Iwafillah. Nanti tertutup awan dengan doa yang kita panjatkan, Allah tampakkan matahari. Masya Allah, nikmat yang sungguh luar biasa. Apalagi yang kau dustakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masihkah kita bermaksiat kepada Allah? Masihkah kita berani bermaksiat kepada Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepat 6.50 ya. Matahari dibukakan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya tertutup awan oleh kabut, mana tadi malam ada hujan ya. Tepat jam 6.50 kelihatan langsung bulan, langsung muncul matahari ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada buat kopi. Tapi ini sedang dingin-dingin, ngapain ya enaknya ya? Paling enak sih minum air panas. Minum air panas. Iya. Gimana lebih minum enak air panas? lagi, air panasnya ada kopinya. Ini kopi nih. Lebih enak lagi kalau ada kopi rasa durian. Ini kopi durian ini, Masya Allah. Gimana nih caranya ya? Lihat ya.
pemirsa ya, Masya Allah nih kita dapat kopi rasa durian dan ginseng. Nah, gimana cara nikmatinya? Ternyata gampang ini. Ya, ini ada kopi ini punya komposisi ada gulanya, ada kiriman nabalinya. Kopi instan 100%, 11% ekstra panak ginseng 0,5% nih Gus. Iya. Sudah tuh ada anti kempal, treslopostat, bisa identik dan alam duriannya. Nih, cara penyajian gimana? Katanya harus ada air panasnya dong. Air panasnya mana nih? Coba dibuka deh. Nah, Semuanya ini. semuanya ya. Oh, aroma duriannya kerasa banget ya. Tapi cepet dingin nih kelihatannya nih. Setelah tadi kita mencium aroma rumput dan debu, sekarang aroma durian. Wah. Nah, coba nikmatin deh. Yuk kita minum yuk. Bismillah. Alhamdulillah. Duriannya perasa banget ya. Sekarang dinginnya udara sini, ini ngembul ini nggak terasa begitu panas ya. Iya, langsung bisa diminum. Nih. Luar biasa nih. Ginsengnya nih buat seger nih kali ya. Hilang tadi capeknya berarti ke sini. Waduh. Gak terasa. Masya Allah. Gimana ya kita habisin? Ntar lagi kita mau siaran nih. Gus, kasih tahu tuh teman-teman jangan lupa nih. Kan antum kalau lagi nulis, lagi ngedit tuh kan? Gimana? Teman setia ini. Ya, jangan lupa ketika kita sedang membuat satu skrip gitu ya, buat tulisan ya, lagi ngedit ya, lagi kerja deh, ada lemburan, yang butuh konsentrasi biar banyak mendapatkan inspirasi. Jangan lupa kopi durian, rasa durian dan ada ginsengnya. Kalau mau pesen. Alhamdulillah. Jazakallah khair ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Setelah yang satu ini kita akan bincang-bincang tentang kehidupan kita di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AMDK Al-Jambi, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa ya. Bincang-bincang santai ini kebetulan alhamdulillah AMDK Al-Jambi ingin perbaikin itu buku Insya Allah Hidup Berkah Tanpa Riba. Alhamdulillah di Bukit Sikunir ya, Bukit Sikunir ini kita juga ikut hadir ya. Salah satu yang selalu mengedit, yang selalu membantu AMDK Al-Jambi dalam menulis ya, menulis ini yaitu Mas Agus. Beliau sudah hadir ya. Assalamualaikum Mas Agus. Ini dingin banget nih. Tidur gak tadi malam? Tidur alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, Mas Agus ini kita insya Allah dalam beberapa bulan ke depan ini sebetulnya AMDK ini ingin memperbaiki tuh tulisan-tulisan yang mana banyak sekali setelah hadir di lapangan masukan-masukan ya, masukan-masukan dari masyarakat, kalau bisa ini bisa jadi pegangan. Nah, Ana memang ingin beberapa isi dan bab-bab itu ingin diperbaiki. Mungkin nanti akan saya tambahkan perintah dan larangan gitu kan. Sudah itu nanti larangan-larangan itu kan biasanya selama ini orang taunya cuma jat. Nanti kita akan coba bahas yang selain jat, yaitu misalnya transaksi, kegiatan, akad, ini butuh masyarakat ketahui. Nah, namun demikian kami juga ingin dapat masukan ini supaya itu yang saya dapatkan. Mungkin kalau dari Mas Agus yang di lapangan, nah mungkin bisa juga supaya saya bisa mengeksplor lagi gitu ya kepada tulisan itu supaya lebih dalam sehingga masyarakat ketika membuka atau membaca buku itu nggak berpegang lagi dengan ini, dia sudah bisa. Jadi ada posisi buku itu secara akademisi, juga di posisi yang lain ada praktisi. Jadi dia bisa langsung dalam satu buku itu bisa menikmatin. Mungkin gitu, ada kira-kira yang mungkin bisa jadi masukan untuk Ana sebagai penulisnya, untuk yang mengeditnya gitu guys. Dari materi baru yang kita kumpulkan itu salah satunya kan ada survei literasi dari OJK. Nah, dia kan Oh iya betul. Ya, setiap tahun itu ada. Nah, data yang kemarin masuk itu ketika saya membandingkan antara survei literasi di tahun 2016 dan 2019
2019 itu ada hal yang membuat kita saya bertanya-tanya. Kalau di bank konvensional itu hasil survei literasinya setiap tahun meningkat, inklusinya juga meningkat. Oh iya ya. Nah, tapi Jadi pemahaman masyarakat meningkat, produknya juga meningkat. banyak Gitu. lebih banyak dipakai oleh masyarakat Itu kalau di konvensional. konvensional ya para pemirsa. Jadi kalau di konvensional literasinya meningkat, juga inklusinya juga meningkat. Jadi dengan pemahaman yang dia paham, produknya pun jadi dibeli. Itu di konvensional perbandingan survei dari 2016 dengan 2019. Tayyib. Sedangkan pada bank syariah, perbankan syariah itu hasil surveinya itu indeks literasi meningkat, Ya. indeks meningkat. Tetapi inklusi menurun. Dulu. Itu yang ingin saya bertanya ke Pak Dwi, mungkin Pak Dwi sebagai praktisi bisa menjelaskan kenapa Masya Allah. berapa kemungkinan kenapa itu bisa terjadi. Gitu. Taib. Jadi Ikhwa Fillah, sahabat Fillah, kalau tadi di bank konvensional, bank ribawi ini, dia literasinya meningkat, inklusinya juga meningkat. Jadi pemahaman masyarakat terhadap perbankan konvensional itu, keunggulan konvensional itu meningkat, dan produknya juga dibeli oleh masyarakat. Nah, sementara kalau di bank syariah, literasi ini meningkat nih. Literasi meningkat, ternyata inklusinya turun. Nah, ada apa itu ya? Nah, Masya Allah, ini yang perlu masyarakat ketahui. Jadi literasi meningkat ini adalah keberhasilan dari OJK, pemerintah, ya, para kiai kita, para ustadz kita memberikan dan juga praktisi memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya riba. Apalagi itu komunitas-komunitas anti riba, Masya Allah ya. Kita berterima kasih sekali para saudara-saudara kita dari komunitas anti riba, para ustadz kita, para kiai kita, baru guru kita, dan juga pemerintah lewat otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia yang memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap hadirnya bank syariah. Sehingga pemahaman masyarakat terhadap hadirnya bank syariah itu meningkat. Namun perlu diketahui ternyata dengan pemahaman meningkatnya literasi tadi dari masyarakat tadi justru berbanding terbalik. Kenapa? Ternyata produknya gak jadi dibeli. Tidak jadi dibeli. Dimana pada saat 2016 itu inklusinya itu 11%. Ya, di 2019 turun menjadi 9% ya. Inklusi, iya. Sekitar 2%-an turun. Pertama, perlu Mas Agus ketahui. Pertama, kenapa? Karena mesti ada pemaksaan dari masyarakat, dari pemerintah kita secara top down meminta para pegawai negeri, TNI, Polri itu dia harus gajinya di bank konvensional atau bank ribawi. Padahal mereka sudah tahu tadi. Sudah ada PMK nomor 11 tahun 2016 bahwa pegawai negeri, TNI, Polri itu boleh dia menggunakan produk bank syariah untuk menerima gajinya. Namun karena ketakutannya kalau nanti nggak dibayar gajinya, jadi dia tetap ikut-ikutan. Nah, masih tetap tuh. Cuman beberapa orang saja yang sudah yakin keimanannya, dia tetap meminta supaya rekeningnya di bank syariah. Cuman itu sedikit. Ini salah satunya. Jadi pegawai negeri, TNI, Polri itu rekeningnya masih dipaksa menggunakan perbankan riba. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga bantuan-bantuan dari pemerintah itu memaksa mungkin pondok pesantren, ya, guru sekolah-sekolah yang dibantu oleh pemerintah. Itu mereka dipaksa, padahal dia sekolah Islam misalnya, tapi dipaksa untuk bisa menerima bantuan itu harus rekeningnya bank ribawi. Ini juga menjadi, harusnya dia sudah paham kan, ya namanya juga sekolah Islam, ya kan, mungkin panti-panti Islam, ya, yayasan masjid gitu kan, DKM masjid, dia dipaksa
untuk buka rekening di tempat riba. Ini yang salah satu yang sehingga dia dapat paham tapi produk bank syariah nggak dibeli. Itu salah satu yang dari top down. Yang kedua, dari pelaksanaan itu sendiri. Nah, masyarakat ketika dia sudah tahu pemahaman tentang riba, nah dia masuk ke perbankan syariah. Di sini jadi perhatian. Ternyata praktisi bank syariahnya kepalanya masih ngikuti konvensional. Dia ngerujuk produk-produk konvensional. Sehingga masyarakat tadi yang sudah tahu riba datang ke bank syariah, implementasi yang disampaikan oleh praktisi, bahasa yang disampaikan oleh praktisi nggak jauh beda apa yang disampaikan oleh praktisi konvensional. Sehingga masyarakat yang paham tadi, lah sama saja. Berbalik dia nggak jadi dia membeli produk bank syariah. Hati-hati ini. Ini jadi perhatian penting ini. Apalagi kalau praktisi bank syariah dikit-dikit buat produk ngikutin apa yang dilakukan bank konvensional. Harusnya praktisi bank syariah itu betul-betul istiqomah. Kalau sudah buka syariah, ya harus pakai konsep syariah. Ya harus berbeda. Sehingga betul ketika dia datang ke bank syariah, nampak bedanya. Bukan cuma assalamualaikum. Bukan cuma panjangi jenggot. Bukan. Betul nggak? Hah? Bukan, mentang-mentang Mas Agus nggak punya jenggot, saya punya jenggot gitu kan. Bukan itu. Tapi betul ketika larangan itu yang selain jad itu yang harus kita pahami sebagai praktisi nih. Kita lihat transaksi ini sudah benar nggak? Iya kan? Jangan sampai kita buat produk yang membuat masyarakat yang paham riba tadi jadi ragu. Nah, harusnya praktisi bank syariah bisa mengakomodir loh. Ketika ada masyarakat yang nggak mau tentang asuransi. Harusnya praktisi bank syariah bisa mengakomodir ini. Jangan orang-orang yang sepertinya belum memahami, cuman pindah karena kepingin lebih murah dari bank konvensional, diikutin. Gitu loh. Jadi harusnya praktisi bank syariah dia punya istiqomah tentang transaksi. Betul-betul dia meninggalkan riba. Sama ketika ada masyarakat yang nggak mau hutang. Jangan tawarin hutang. Harusnya tawarinnya musyarakah, mudharabah. Kalau ingin mengembangkan usaha, jangan hutang. Gitu. Nah ini ada juga kita sudah di syariah, malah yang harusnya bukan konsumsi, bukan konsumtif, bukan yang dibutuhkan, disuruh hutang. Mungkin kalau orang mau beli mobil, karena ini kebutuhan, ya, kebutuhan. Mungkin mau beli rumah, ini kebutuhan, gitu ya. Beli motor, ini kebutuhan. Mungkin kita bisa bantu ta'awun di situ. Ya, pakai akad murabaha, karena ini barangnya ada. Tapi ketika ini yang masih terdengung lagi, dulu pernah terjadi. Saya pernah lakukan dulu, booming dulu, berkebun emas. Oh iya. Iya kan, 2016, 2015 lah gitu ya, 2014, 2013 gitu. Itu booming tuh, berkebun emas. Iya kan? Nah, dengan seiringnya waktu, mereka tahu banyak yang meninggalkan. Justru orang-orang yang dulunya awal berkebun emas itu hancur. Ana juga dulu pada waktu itu muncul, Ana nggak mau jalanin. Karena ternyata memang hancur, walaupun kita dapat untung tuh langsung habis. Langsung. Nah, makanya kalau sekarang booming lagi, ini hati-hati praktisi bank syariah. Betul. Ini juga yang menyebabkan orang nggak jadi. Yang pertama yang masih sungguh yang jadi perhatian, ketika bank syariah itu masih lihat ada asuransinya. Itu banyak yang sudah tahu riba, nggak mau dia ngambil produknya. Paling yang mau ngambil produk ke bank syariah pasti orang yang belum paham. Yang cuman hijrah ke syariah itu bukan karena syar'i. Iya kan? Dia cuma melihat ini kemudahan atau kebutuhan dia dipenuhi. Dia syariah. Kalau kebutuhan tidak dipenuhi, pulang lagi. Gitu. Sudah tuh setelah asuransi dia ini denda keterlambatan. Gitu. Jadi betul-betul kalau ini bisa dilakukan, praktisi bank syariah membuat produk-produknya betul sesuai yang dipahamin oleh para ulama, para ustadz yang disampaikan juga tentang riba. Ini produknya memang mengacu ke sana, baik transaksinya, kegiatannya, akadnya,
itu mungkin baru bisa naik itu inklusinya. Iya. Jadi selama ini yang dikejar adalah literasi. Sementara praktisinya untuk menyiapkan produk yang mengikuti literasi ini tidak berimbang. Justru praktisinya sibuk membuat produk-produk yang malah mengikuti apa yang dikerjakan oleh Bank Ribawi. Gitu ah. Mungkin seperti itu mungkin jadi yang mungkin saya lihat ya ketika saya di lapangan. Kemudian tadi mungkin menyambung yang tadi bahwa kalau yang Pak Dwi sebutkan tadi kan gaji ya. Itu terus tapi kalau yang sekarang itu kan banyak bantuan-bantuan juga tuh, bantuan Iya, yang bantuan-bantuan juga itu memang benar. Pemerintah tuh sering memaksakan yang nerima bantuan harus Iya. buka rekeningnya di Nah, bank itu riba. solusi buat mereka. Nah, harusnya pemerintah, ini kita Masya Allah pemerintah kita. Undang-undang udah disiapin, fatwa udah disiapin untuk bagaimana masyarakat muslim di Indonesia ini bisa menjalankan Islam secara kafah. Jadi masyarakat kita ini kalau buka bank syariah itu nggak salah. Tetap NKRI. Betul. Jadi NKRI itu kalau dari pemerintah kan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara NKRI yang ana maksud, Gus, NKRI itu ada ninggali konvensional, ridho ilahi. Gitu. Jadi kenapa mereka buka rekening di bank syariah itu tetap terjaga, tetap terlindungi oleh undang-undang. Karena Undang-Undang 21 tahun 2008 itu tentang perbankan syariah. Jadi kita sudah aman. Nah, apalagi kalau buka Undang-Undang 45, ya kan? Kita diberikan untuk menjalankan agama itu. Diberikan kebebasan untuk menjalankan. Nah, keyakinan kita tentang riba itu haram, harusnya ini bisa diakomodir. Nah, kita berharap pemerintah kita ketika dia ingin beri bantuan, bantuan jangan ada ribanya. Ini kan sekarang ya bantuan katanya, bantuan lunak, bantuan ringan, tapi bunga. Pakai bunga karena lewat bank konvensional. Coba kalau bantuannya pakai akad kod lewat bank syariah, kan nggak ada tambahan walaupun Rp1. Oh, ini nikmat banget. Nikmat banget karena bank syariah kalau lewat bantuan kod nggak boleh ada bunganya. Karena bunga itu bertambah uang neraka ganjaran amalnya. Nah, gitu. Karena itu riba. Itu sudah ada fatwanya loh. Fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Jadi kita sudah disiapkan itu semua. Nah, mudah-mudahan ini bisa juga jadi pencerahan dan Ana berharap buku ini itu bisa dalam edit antum bisa diperdalam lagi nanti tuh yang sudah Ana sampai ini nih. Kalau masyarakat ini sebagai penerima bantuan itu apa yang kira-kira bisa dilakukan ya untuk menghindari atau paling enggak apakah mereka punya hak misalnya untuk mengatakan bahwa saya jangan lewat bank itu dong. Nah, dalam syariat Islam itu diberikan kemudahan. Jadi ketika ada orang ingin memberi, dia bisa nyampein. Jangan tidak disampaikan. Dan kita ketika di sini kan ala agama kita itu kan menyampaikan. Wa ma arsalnaka bil haq basiro wa nazir. Jadi sampaikan aja. Pemerintah atau bendaharawan yang akan memberikan atau petugas, saya siap menerima bantuan dari pemerintah. Terima kasih banget, ya. Namun kita kan ini pondok pesantren, gitu kan? Kita kan ini sekolah Islam, di mana dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa kalau riba itu haram. Nah, kami meyakinin kalau perbankan konvensional ini sudah dihukumin. Ini yang menghukumi ulama kita. Itu ada fatwanya nomor 20 tahun 2001. Itu di pasal 8 ada dikatakan ada usaha yang melanggar prinsip syariat Islam. Nah, sampaikan apa itu? Usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Ini kita sampaikan. Nah, saya berharap Bapak atau Ibu kalau ingin betul-betul memberi bantuan kepada kami, tolong saya diizinkan untuk buka rekeningnya di bank syariah. Gitu. Oh, nggak bisa kalau antum nggak mau di bank ini, ya nggak dapat bantuan. Siap berani nolak. Harus berani ya. Harus berani nolak. Kalau ini di bank riba saya nggak. Karena kalau kita menolak karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Nah, ini kan barusan viral nih.
barusan viral yang ada di Medan itu, ketika dia lomba MTQ kan, seorang wanita dia istiqomah menjaga cadarnya, yang mana cadar itu kan sunnah, tapi ternyata dia menjaga sunnah, itu dia ikut MTQ, katanya hadiahnya 30 juta. Kalau dapat juara, dapat 30 juta. Dia menolak, minta didiskualifikasikan. Apa yang terjadi? Setelah dia minta dia selesai itu justru langsung dapat pengganti. Ada yang empati, ada yang simpati, langsung penggantinya apa? Dapat hadiah 100 juta. Sudah itu diberangkatkan umroh lagi. Nah, kadang-kadang kita, itu tadi ketika kita punya keyakinan, Allah ganti yang lebih baik. Nah, cuman kan orang-orang kita yang belum sampai ke sana, karena masih ikut-ikutan, belum. Jadi dia kalau nggak dapat bantuan, mungkin nggak bisa bergerak, mungkin nggak bisa berjalan gitu kan. Nah ini butuh juga, ini salah satu juga mungkin literasi juga kan. Sehingga nanti ketika dia berani seperti itu, jadi inklusinya juga dia tetap, apapun kondisi produk Bank Syariah itu harusnya kita sebagai kaum muslimin itu utamanya. Jangan musuhi Bank Syariah, walaupun dia mungkin belum sempurna nyiapkan produknya gitu kan. Inilah kesempatan kita. Jadi mungkin dengan literasi seperti ini, sosialisasi seperti ini, edukasi seperti ini, sehingga inklusi itu bisa berimbang. Kalau dia dapat pemahaman, justru dia bisa menjalankan pemahamannya. Nah, kalau saat ini kan enggak, karena ketika datang ke Bank Syariah, ada yang ternyata sama persis yang ada di konvensional. Mesti ketika dia pahamnya, dia nggak mau asuransi lagi karena udah ngaji. Dia nggak mau riba lagi seperti ada denda keterlambatan. Ini harusnya bisa. Jadi yang masih ribut saat ini dua ini, yaitu asuransi dan denda keterlambatan. Iya. Nah, sama juga kalau akad wadiah, masih ada bonus gitu kan. Nah, itu juga. Sudah itu kalau akad mudharobahnya belum ada surat pernyataan siap rugi. Nah, alhamdulillah ini ada Bank Syariah yang sudah bisa mengakomodir, dan kita berharap semua Bank Syariah gitu, semua Bank Syariah. Nah, saat ini juga kita berharap yang sedang mengembangkan murabahah emas gitu kan, rahen, tolong deh kalau bisa itu jangan dikembangkan. Jangan dikembangkan. Karena emas itu adalah investasi untuk pribadi. Untuk pribadi. Itu kan harusnya nggak pas. Kita harusnya tahun untuk masyarakat banyak. Nah, nggak menumpuk-numpuk. Masa dia mau investasi tapi hutang? Masa mau investasi tapi hutang? Padahal hutang itu ditagih sampai yaumil kiamat. Sementara emas nggak bisa sampai kiamat. Nah, kita hutang emas mati. Emasnya dipakai oleh apa? Oleh kita waris kita. Sementara kita tanggung jawab. Kalau waris kita tahu, kalau enggak. Gitu. Nah, kita berharap itu. Jadi jangan, nah kalau misalnya tetap perbankan syariah mengembangkan itu emas, ya murabahah emas itu halal. Kalau belinya kontan. Jadi murabahah itu berkontan. Kenapa? Bukan cicilan aja, murabahah itu bisa kontan, bisa cicilan. Nah, yang nggak boleh itu murabahah cicilan. Kenapa? Dia hutang jadinya. Nah, hutang itu kalau bisa hanya untuk yang betul-betul membutuhkan, dan kita punya kemauan, bukan untuk investasi gitu ya. Saya kira itu dulu Pak Di yang ingin krusialnya ya. Saya maksudnya supaya lebih gampang kita menjelaskan ke masyarakat. Sebagian dari penjelasan Pak Dwi tadi akan saya masukkan ke revisi buku. Oh, Masya Allah ya. Ya, saya berharap memang itu pendalaman itu. Nah, jadi tolong bahasanya juga kita berharap hikmah. Walaupun ada praktisi ataupun bank-bank syariah yang masih belum sesuai keinginan sehingga inklusinya menurun, karena yang diciptakannya kita sampaikan dengan hikmah. Karena apa? Ya mungkin karena ketidaktahuan. Karena kunci penting lagi, ada pertanyaan di grup yang Ana buat itu, bisnis Islam. Itu kalau dulu kami mau masuk jadi praktisi itu sekolah dulu, masuk pondok dulu. Jadi berilmu dulu baru beramal. Nah, kondisi saat ini kan enggak. Yang masuk syariah tetap langsung kerja di bank syariah. Nah, dia belum sampai ke sana sudah
bertemu dengan masyarakat. Karena yang sering Anda sampaikan ada juga kan di buku yang Anda tulis itu, kan ada 4 kelompok tuh yang hadir di Bank Syariah. Yang sebagai praktisi Bank Syariah. Dia pertama karena takut dengan azab Allah. Nah, orang yang takut azab Allah dengan ilmu dia. Yang kedua ada SK, penunjukan dia harus ke Bank Syariah. Yang ketiga cari jabatan. Yang keempatnya anak-anak kita yang baru lulus. Ya kan? Nah, 4 ini sementara yang 3 ini semuanya ya berhadapan dengan masyarakat. Yang dapat SK karena dia punya jabatan, yang cari jabatan jelas sudah tahu anak baru, dia mungkin jadi customer dulu ya, customer dulu dia melayanin, padahal dia pondasi dasar ilmu agamanya masih belum, tapi dia udah ketemu masyarakat. Yang dia pelajari apa? Ilmu konvensional. Yang ini juga pasti yang ditunjuk itu orang-orang konvensional gitu. Yang cari jabatan orang konvensional, sehingga di kepala dia masih konvensional banget. Nah, itulah ketemu dengan masyarakat. Mungkin ini